Part 26. Waktu dan Riley. Tapi sekarang chip itu sudah terlepas Ril. Sudah lama kok. Bela Liam untuk menghentikan pukulan sang calon istri. Dan benar saja. Setelah dia bicara seperti itu, Riley berhenti memukulinya. Tapi masih menatap dengan sorot mata yang tajam. Saat ini sebenarnya Riley malu sekali. Dan hanya bisa menutupi rasa malunya itu dengan kemarahan. Jika Liam bisa mendengar semua suaranya selama ini, berarti Liam tahu bahwa setiap malam dia selalu memanggil namanya, kadang menangis dan tertawa. Ya Allah, Riley malu sekali. Sumpah, aku tidak bohong. Sudah lama sekali. Tak lama setelah kamu bercerita dengan Mbak Ajeng. Masih di awal-awal perpisahan kita. Kilah Liam lagi. Meski harus berbohong lagi. Tapi baginya tak masalah. Karena ini semua demi kebaikan mereka. Tidak. Sebenarnya hanya demi kebaikan Liam sendiri. Jangan bohong. Tuntut Riley. Tidak. Aku tidak akan berani membohongi kamu Ril. Balas Liam. Dia memasang wajahnya yang sendu. Liam menyadari satu hal, bahwa menghadapi Riley dia tak boleh sama keras, namun harus mengalah. Memposisikan diri jadi orang paling menyedihkan dan mengambil simpatinya. Riley mulai nampak luluh dan saat itu juga Liam langsung menarik Riley untuk segera masuk ke dalam pelukannya. Dia tidak ingin hilang kesempatan. Cukup membicarakan tentang masa lalu. Sekarang saatnya kita bicarakan tentang masa depan, ucap Liam. Kalimat yang pada akhirnya membuat Riley benar-benar bisa memaafkan Liam. Besok pagi aku akan datang ke rumahmu, membawa niat baik untuk segera menikahi kamu, kata Liam pula. Riley masih terdiam, menikmati pelukan, menikmati aroma tubuh diam dan menikmati kata-kata yang selama ini ingin dia dengar. Meresapi jantungnya yang selalu berdebar. Liam bahkan bukan hanya berkata-kata. Dia bergerak mengambil ponselnya di saku celana dan langsung menghubungi Reza. Riley hanya diam dan mendengarkan. Halo Rez. Maaf malam-malam mengganggumu, ucap Liam setelah panggilan teleponnya terhubung. Waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Tak terasa sejak tadi Liam dan Riley terus saling bicara. Tidak apa Liam? Katakan. Ada apa? Tanya Reza pula. Sungguh dia merasa tak terganggu dengan panggilan telepon itu. Justru merasa antusias karena Liam adalah kandidat calon suaminya adiknya yang baru. Aku tidak bisa menunggu sampai akhir pekan. Aku akan datang ke rumahmu besok lagi saja, balas Liam. Kenapa terburu-buru? Bukan buru-buru. Hanya saja aku tidak ingin menunda niat baik untuk silaturahmi. Reza langsung tersenyum lebar saat mendengar jawaban Liam tersebut. Baiklah. Aku akan sampaikan pada orang tuaku juga tentang kedatanganmu besok pagi, balas Reza. Terima kasih Rez. Sama-sama. Saat panggilan itu terputus, ada 3 orang yang tersenyum sekaligus. Reza, Liam dan Riley. Riley bahkan langsung memeluk Liam erat. Sangat erat dan Liam membalasnya pula. Aku sangat mencintai kamu Ril. Andai kamu tahu, ucap Liam. Ini adalah detik-detik akhir mereka malam ini. Sebelum akhirnya Riley harus pulang sebelum jam 9 malam. Maafkan aku. Maaf karena telah mencambukmu 3 kali. Itu adalah kesalahanku yang paling besar. Aku menutup mata dan tetap mengakuimu sebagai Chatlen. Asal kamu tahu, sebenarnya saat itu aku terpesona. Aku terpikat denganmu. Jadi dengan liciknya aku menjadikanmu sebagai Chatlen agar tak bisa kabur. Mendengar itu ada air mata yang jatuh dari kedua mata Riley. Malam ini sebelum pergi, cambuklah aku sebanyak yang kamu mau, ucap Liam lagi.
Perlahan Liam melepaskan pelukannya pada Riley. Melihat dengan jelas saat wanitanya menangis. Liam bahkan langsung bangkit dari duduknya dan melepaskan ikatan pinggang yang dia pakai. Lalu menyerahkannya pada Riley. Liam tidak main-main dengan kata-katanya. Dia benar-benar ingin Riley mencambuknya seperti apa yang pernah dia lakukan. Jika tidak, maka selamanya Liam akan terus merasa bersalah. Dan Riley hanya bisa nerima ikat pinggang itu dengan air mata yang belum berhenti mengalir. Sesekali tangan kirinya menyeka dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Liam lalu bersimpuh di hadapan Riley. Lakukan, Ril. Lepaskan semua amarahmu padaku. Sampai yang tersisa hanya cinta, ucap Liam. Aku akan benar-benar melakukannya, gertak Riley. Tangan kanannya yang sudah basah dengan keringat dingin menggenggam erat ikat pinggang itu. Dia jadi ingin menguji. Benarkah Liam bersedia menerima perlakuan seperti ini? Lakukanlah, titah Liam. Riley terdiam. Makin kuat dia menggenggam ikat pinggang tersebut. Sampai akhirnya dengan menutup mata Riley mengayunkannya dengan cukup kuat. Lalu mendarat tepat di punggung Liam yang lebar. SHAT. Liam hanya memejamkan mata. Sedikit pun tidak bersuara meski kesakitan. Apa sakit? Tanya Riley dan Liam menggeleng. Sepertinya kekuatanmu sudah melemah. Ledek Liam. Jangan meremehkan aku. Kesal Riley. Dua cambukannya yang terakhir Riley menggunakan semua tenaganya dan itu benar-benar sakit bagi Liam. Tapi pria itu hanya menggenggam tangannya kuat. Tetap tak bersuara merintih. Riley kira Liam memang sekuat itu. Namun kemudian dia membuang ikat pinggang tersebut saat melihat banyak keringat di dahi Liam. Riley bahkan ikut bersimpuh dan mengangkat wajah sang kekasih. Kenapa berhenti? Lakukan lagi sampai kamu benar-benar puas, Ril, ucap Liam. Kali ini Riley tidak menanggapi ucapan Liam tersebut. Riley justru bergerak cepat untuk melepaskan baju yang dipakai oleh pria ini. Sampai benar-benar terlepas dan dia lihat dengan jelas luka di punggung Liam. Ya Allah, kupikir tidak separah ini. Maafkan aku Liam, ucap Riley tergesa. Bahkan sampai keluar darah dari sana seperti sayatan. Bangun. Biar aku obati lukamu, titah Riley. Dia bangkit lebih dulu dan coba mengangkat Liam juga. Kali itu Liam menurut. Namun kemudian dia malah kembali memangku Riley di sofa. Liam, aku baik-baik saja, balas Liam dengan cepat. Maafkan aku. Itu pasti sakit sekali. Maafkan aku juga. Waktu itu pasti kamu kesakitan sekali. Jawab Liam lagi. Aku sudah memaafkanmu, sahut Riley kemudian. Dia begitu bersedih memikirkan luka Liam yang dia buat. Benarkah? Tuntut Liam dan Riley mengangguk. Katamu jangan bicarakan tentang masa lalu lagi dan hanya bicara tentang masa depan. Jadi ayo benar-benar lakukan itu, ucap Riley. Kedua tangannya bergerak naik mengangkup wajah Liam. Lalu menghapus keringat yang masih membawahi wajah kekasihnya. Keringat dingin karena Liam menahan sakit cambukan yang dia beri. Kali itu Liam tak menjawab apa-apa. Hanya kembali mencium bibir Riley dengan lembut. Lalu melepaskannya perlahan juga. Ayo, aku akan mengantarmu pulang, ajak Liam. Aku obati dulu lukamu. Tidak perlu sayang. Aku bisa melakukannya sendiri. Liam mengambil baju yang dilepaskan oleh Riley tadi lalu memakainya kembali. Tapi Liam, Ril, lihat jam. Sudah hampir 8:30. Riley terdiam. Kini malah besar keinginannya untuk tidak pulang. Besok kita bertemu lagi. Setelah menemui keluargamu, aku akan mengajakmu ke mansion, tegas Liam. Benar, tuntut Riley. Janji, balas Liam mantap.
Sudah sepakat seperti itu, akhirnya Liam mengantarkan Riley pulang. Menggunakan mobil masing-masing dan saling beriringan. Sebelum jam 9 malam Riley telah tiba di rumah. Riley tersenyum saat melihat mobil Liam berlalu setelah mengantar dia. Hatinya juga cemas saat ingat luka di punggung Liam. Dia baru sadar bahwa Liam telah memprovokasi dirinya. Mengatakan bahwa kekuatannya telah berkurang, lantas akhirnya Riley mencambuk lebih kuat. Tapi Riley juga sadar, jika dia tidak membalas cambukan itu Liam akan terus merasa bersalah padanya. Di akhir semua pemikirannya, Riley tersenyum lagi. Bahkan saat sudah turun dari mobil itu senyumnya terlihat semakin lebar. Oma Putri dan kakek Agung masih menunggu kepulangan sang anak di ruang tengah. Lantas saling pandang saat melihat Riley masuk dengan senyum yang terlihat aneh. Senyum seperti sedang berbunga-bunga. Oma, Kek, sapa Riley. Dia tidak ikut duduk, hanya berdiri untuk mengucapkan selamat malam. Riley ingin segera masuk ke dalam kamar. Karena dia dan Liam sudah janji untuk saling menelpon sebelum tidur. Selamat malam. Aku langsung ke kamar ya. Ucap Riley pula, pamit. Dia bahkan hendak langsung pergi sebelum ibu dan ayahnya itu menyahut. Ril, besok pagi ada teman Mas Reza mau datang ke sini. Kata masmu kita semua diminta untuk menyambut dia. Ucap Oma Putri buru-buru. Sebelum Riley benar-benar pergi. Iya Oma. Jawab Riley patuh. Bahkan tersenyum semakin lebar. Dia sangat tahu tentang hal itu. Bahkan Liam menelpon Mas Reza tepat saat di hadapannya. Senyum Riley itu sampai membuat Oma Putri dan kakek Agung mengerutkan dahi. Seolah Riley sudah tahu tentang kabar tersebut dan sangat menantikannya. Tapi belum sempat Oma memperjelas semuanya. Riley sudah lebih dulu berlari pergi dari sana, menuju kamar. Oma merasa tidak. Riley sepertinya terlihat aneh malam ini. Ucap kakek Agung. Iya Kek. Dia jadi kebanyakan senyum. Apa Riley sudah punya pacar baru ya? Balas Oma Putri pula dengan pertanyaan. Semua orang jelas tahu bahwa Riley jadi pendiam gara-gara hubungannya dengan Louis. Jadi dipikirnya Riley akan kembali ceria ketika sudah mendapatkan pengganti pria itu. Mungkin saja. Tapi baguslah. Biar dia cepat menikah. Usianya sudah 31 tahun. Ucap kakek Agung. Oma Putri mengangguk-anggukkan kepalanya setuju. Jika Riley telah menemukan tambatan hatinya maka mereka tak ingin menunda. Langsung menikah saja. Tiba di kamarnya. Riley langsung bergegas ke kamar mandi. Mencuci wajah. Membersihkan tubuh dan mengganti baju tidur. Dia melihat ponselnya dan belum ada panggilan masuk. Itu artinya Liam belum tiba di mansion. Riley tersenyum dan menunggu seraya duduk di atas ranjang. Berulang kali melihat jam seolah tidak sabar. Hingga entah di menit keberapa akhirnya ponsel yang sejak tadi Riley genggam pun berdering. Ternyata itu bukan panggilan telepon biasa, melainkan video call. Astagfirullahalazim. Batin Riley. Belum apa-apa sudah geli sendiri. Namun pada akhirnya dia buru-buru angkat juga. Ya Allah Liam. Kenapa tidak pakai baju? Kesal Riley. Wajahnya kini sudah bersemu merah. Franz baru saja mengobati punggung Kuril. Balas Liam dengan tertawa kecil. Oh. Riley menjawab singkat. Sudah kepalang malu. Dia kira Liam berniat melakukan panggilan video call mesum. Tidurlah. Letakkan ponselnya di mana aku bisa terus melihat wajahmu. Titah Liam. Sebuah perintah yang membuat Riley makin bersemu merah wajahnya. Malu-malu dan berdebar. Tapi Riley patuh. Dia mengatur ponselnya hingga bisa tidur sambil saling berhadapan. Manis sekali.
Ketika sudah jam 1 dini hari barulah Liam memutus sambungan teleponnya dengan Riley. Gadisnya itu sudah tidur sejak jam 11 tadi. Namun Liam terus menatap sampai puas. Meski pada akhirnya dia tidak puas-puas dan terpaksa dimatikan saat jam 1. Bagaimanapun dia butuh tidur untuk menghadapi hari yang paling indah. Pagi datang. Liam sudah membuat pengumuman pada seluruh anak buahnya bahwa hari ini dia akan langsung melamar Riley. Sungguh, Liam tak ingin menunda. Semalam dia hanya mampu melihat Riley di teleponnya saja. Dia sudah tidak sabar memeluk Riley secara langsung tiap malam. "Apa perlu kami ikut, bos?" tanya salah satu anak buah. "Tidak perlu. Kalian tetap fokus saja pada restoran. Aku akan pergi sendiri," jawab Liam dengan bibir yang terus tersenyum. Kini pemandangan seperti itu sudah sangat sering dilihat oleh seluruh anggota Black Venom. Mereka tidak heran lagi melihat Liam yang kasmaran. Waktu dan Riley telah benar-benar merubah mereka semua. Setelah tuannya menikah nanti, para anggota Black Venom pun berencana untuk memiliki kehidupan percintaan juga. Sampai bisa merasakan makna kehidupan yang sesungguhnya. "Kalau begitu kami langsung pergi, Tuan," pamit Franz. Mereka baru saja selesai sarapan bersama. Liam mengangguk. Melihat para anak buahnya pergi, senyum Liam justru semakin terkembang saja. Kadang masih tak menyangka hidupnya yang kelam ini telah berubah jadi sangat cerah. Liam makin bersyukur saat dia tidak sendirian menikmati hidup yang damai ini. Namun dia masih tetap bersama dengan para anak buahnya. Orang-orang yang sudah jadi keluarga. "Aku harus segera bersiap juga," gumam Liam. Dia tahu masih ada satu penghalang di antara hubungannya dengan Riley, yaitu Sean. Pasalnya setelah peristiwa katak mati waktu itu, Sean menutup semua akses. Dia benar-benar tidak ingin Liam temui. Karena itulah Liam sengaja datang di jam pagi begini. Di saat Sean sedang tidak berada di rumah. Di saat bocah itu pergi ke sekolah. Menyadari itu Liam makin bahagia saja. Ketika keputusan para orang tua sudah dibuat maka Sean tak akan bisa berbuat apa-apa. Begitu kan? Itulah yang diyakini oleh Liam. Jadi dia juga harus segera bergegas menuju kediaman keluarga Aditama sebelum Sean pulang sekolah. Jam 8 pagi mobil Liam telah terparkir di halaman rumah itu. Liam tidak hanya datang dengan tangan kosong. Dia membawa beberapa buah tangan. Tak lama setelah menekan bel, seorang pelayan membukakan pintu untuknya. "Pak Liam ya? Silahkan masuk Pak," ucap pelayan itu dengan ramah. Juga membuka pintu lebar-lebar mempersilahkan Liam masuk. Kedatangan yang sudah ditunggu oleh semua orang pun langsung disambut ramai-ramai. Reza dan Riley adalah yang paling antusias. "Liam, akhirnya tiba juga. Selamat datang di rumah kami," sambut Reza. Mereka berpelukan sesaat. Namun saat itu kedua mata Liam langsung melirik ke arah Riley. Oma Putri dan kakek Agung tersenyum melihat keakraban dua orang tersebut. Oma makin senang saat dia lihat tamu mereka kali ini tampan sekali. Cocok dengan putrinya yang cantik. "Ayo kita ke ruang tengah saja. Biar aku kenalkan dengan semua keluargaku di sana," ajak Reza. Tunggu dulu. Tapi sepertinya wajahmu tidak asing. Apa sebelumnya kita pernah bertemu?" tanya kakek Agung. Lupa-lupa ingat dia pernah bertemu pria ini di mana. "Oh iya, Oma baru ingat. Kamu yang di rumah sakit itu kan?" "Oh alah, ternyata kamu Liam temannya Reza," timpal Oma Putri. Kakek Agung pun mengangguk-angguk senang istrinya ingat apa yang hampir dia lupakan. "Loh, ternyata sudah pernah ketemu," ucap Reza pula. Tambah hangatlah pembicaraan mereka semua. "Ayo,
Kita duduk di ruang tengah, ajak kakek Agung. Rili yang malu-malu sembunyi di balik tubuh Mbak Ajeng yang sedang menggendong baby Geral. Mbak Ajeng sedang mengingat-ingat, di mana dia pernah mendengar nama Liam. Dan di saat wajahnya nampak berpikir seperti itu, Rili langsung berbisik. Ini bukan Liamku yang dulu Mbak. Ini Liam yang lain. Aku tidak kenal, bisik Rili. Oh, balas Mbak Ajeng langsung paham. Juga langsung percaya semua ucapan sang adik ipar. Kini mereka semua sudah duduk di ruang tengah itu. Reza adalah yang paling banyak bicara. Ini adalah Liam. Dia adalah rekan bisnisku sejak beberapa bulan terakhir. Ucap Reza memperkenalkan Liam secara resmi pada keluarganya. Dan Liam, ini adalah kedua orang tuaku, Oma Putri dan kakek Agung. Ini istriku Ajeng dan anak keduaku Geral. Anak pertamaku Sean sedang pergi ke sekolah. Dan yang terakhir ini adalah adik perempuanku, Rili Aditama. Entah ada hawa apa di sana. Namun saat perkenalan itu semua orang tersenyum lebar. Reza melirik sekilas pada sang adik, ingin memastikan bagaimana tanggapan Rili tentang perkenalan ini. Saat dilihatnya Rili yang nampak mengulum senyum, Reza pun tidak ragu untuk melanjutkan ucapan selanjutnya. Tentang menjodohkan Rili dan Liam. Namun karena Reza tak ingin lagi ada kata perjodohan, maka dia hanya akan meminta keduanya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Rili ini usianya sudah 31 tahun, dia masih single. Kalau kalian menjalin hubungan yang lebih dekat itu bukan sebuah masalah. Iya kan Oma? Tanya Reza. Bertanya pula pada Oma Putri seolah sedang meminta dukungan. Dan Bak Gayung bersambut Oma Putri pun langsung menganggukkan kepalanya dengan antusias. Benar. Jangan cuma lebih dekat. Lebih serius juga tidak masalah. Balas sang mama. Seolah sedang mengobrol anak gadisnya. Tapi yang diobral bukannya marah, malah senyum-senyum tidak jelas. Lagi pula ini bukan diobral dengan sembarang orang. Sedikit banyak Oma Putri sudah tahu tentang Liam dari anaknya Reza. Bagaimana Liam berusaha keras mengembangkan restoran ayam goreng crispy miliknya. Hingga di 1 tahun usahanya Liam sudah memiliki 5 cabang. Liam adalah pria yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Makin bertambah nilainya saat pria itu pun memiliki wajah yang sangat tampan. Pembicaraan mereka terus berlanjut. Sampai akhirnya Liam mengutarakan sebuah keseriusan tentang Rili. Sebenarnya beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan kepada Reza bahwa saya ingin mencari calon istri. Kemudian Reza mengundang saya untuk datang ke rumah ini dan kemudian saya melihat Rili. Jujur Rili sangat cantik. Siapapun yang melihatnya pasti akan langsung jatuh hati. Termasuk saya. Ucap Liam langsung. Gamblang mengatakan tentang rasa suka itu di hadapan seluruh keluarga Rili. Kata-katanya yang begitu tulus seolah membuat ini bukanlah pertemuan pertama antara Liam dan Rili. Seolah mereka berdua sebelumnya telah saling terhubung satu sama lain sampai akhirnya ada rasa yang begitu dalam seperti itu. Tatapan Liam yang teduh pun seperti menghipnotis semua orang. Karena saat ini yang Liam utarakan bukanlah sebuah kebohongan, melainkan sebuah niat tulus yang telah lama dia persiapkan di jauh-jauh hari. Saya adalah anak yatim piatu. Juga tidak memiliki sanak dan saudara. Jadi keputusan untuk menikah sepenuhnya ada di tangan saya sendiri. Dan jika diizinkan saya ingin melamar Rili secara langsung saat ini. Tutur Liam. Semua orang sontak terkejutnya. Bahkan Reza juga. Reza sampai-sampai menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Meskipun dia senang mendengar keputusan Liam itu, tapi dia benar-benar merasa ini semua terlalu cepat.
Jadi mulai berpikir bagaimana jika di kemudian hari Liam akan menyesal menikahi adiknya tersebut. Pasalnya mereka belum saling mengenal satu sama lain. Karena baginya Riley pun memiliki banyak sifat menyebalkan. Masya Allah, gumam Oma Putri. Tak menyangka jodoh sang anak datangnya tiba-tiba seperti ini. Reza bahkan sampai harus berdehem untuk memecahkan kecanggungan yang tercipta. Terima kasih atas niat baikmu Liam. Tapi apa tidak terlalu cepat jika sekarang sudah lamaran? Kupikir kalian masih butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain minimal 1 minggu saja, ucap Reza. Tapi kemudian malah bukan Liam yang menjawabi pertanyaan itu, melainkan Oma Putri. Niat baik jangan ditunda Res. Daripada kamu bertanya seperti itu lebih baik tanyakan langsung kepada Riley apakah dia bersedia. Lagi pula mereka masih bisa saling mengenal satu sama lain dalam pernikahannya nanti. Keduanya sudah berusia matang. Oma yakin mereka bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Balas Liam cepat.